Oke. Ada apa kalau yang dulu-dulu buat webinar itu ada di YouTube? Kita sudah record ya. Jadi kalau kenapa misalkan saya pakai 1321. Outlook itu analisa. Itu ya analisa, gambaran, Pak. Gambaran. Gitu, gambaran. Haris, Pak Haris. Haris. Gitu. Oke, jadi Outlook itu gambaran 1 minggu ke depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Bukan ini. Jadi Outlook itu ya analisa, gambaran. Analisa. Trading plan, Pak. Trading plan Outlook. Nah, di sini saya akan membahasnya selama 1 minggu. Gitu. Menggunakan 2 indikator aja. Di sini 13 dan 21. 13 dan 21. Nah, ini udah kita padukannya dengan pivot harian ini. Satu dengan pivot harian sebagai targetingnya, TP-TP-nya. Contoh. Di sini ngilang kan? Di sini ngilang. Artinya apa? Kita pasang buy limit. Makanya tadi kita pasang buy limit itu kenapa? Yang untuk mengejar MA-nya. Gitu. Katakan kena kan? Di sini kena kan? Ucuk apa di lembah banget gitu. Itu disebutnya dengan zero floating. Jadi nggak ada floating sama sekali. Jadi hit langsung run. Itulah posisi terbaik kayak gitu. Strategi itu terbaik banget. Nah, ketika nyampe sini, TP-nya kenapa sih nggak di resisten 3? Ya karena kita khawatir tidak kena. Jadi kita pakai TP-nya di bawah sedikit dari resisten 3. Kenapa nggak di resisten 2? Karena kita tahu sendiri, resisten 2 di sini, ini udah berhasil disentuh. Gitu. Resisten 2 di sini udah berhasil disentuh. Artinya, kalau naik pun dia bakal lebih daripada resisten 2. Nah, sekarang misalkan plannya gimana nih? Plan sekarang DU gimana? Tunggu dia ke bawah lagi, kena MA lagi, nyentuh MA-nya lagi. Setelah nyentuh MA-nya lalu buy lagi. Targetnya mana? Targetnya di sini. Ini nih targetnya. Betul. Dia targetnya di sini. Support become resistant. Support lalu tembus jadi resisten. Kayaknya Fibo juga masuk. Fibo di sini Fibo 50 618. Sebagai target order rasionya pas banget kan? 618. Betul sekali. Aku mau buka. Jadi begitulah. Jadi hanya menggunakan 2 MA aja. Jadi kita nggak usah bingung-bingung harus buy atau harus sell ya. Hanya berpatokan dengan support resisten harian dan moving average. 2 moving average. Udah simple. Nggak usah mumet-mumet. Contoh, kita pakai Euro USD. Nah, Euro USD lihat. Kalau kita tadi nggak kejar. Iya, kejar. Kalau kita tipis banget. Iya. Kita kejar yang 21 bawahnya di sini. Ya. Iya. Ternyata harga udah tembus naik ke atas. Apa udah nyentuh doang ke 13 terus ke atas lagi. Nah inilah ketika 13 di sini ini mendapatkan harga yang lebih baik, lebih bawah. Nah sekarang ketika nyampe 21 nanti di sini kita kayaknya akan menjadi buy manual. Gitu. Kita akan menjadi malah buy manual di sini tuh, nggak buy limit. Tergantung buat sebenarnya tembus disentuhnya di mana. Ketika yang disentuh, ya targetnya mana? Ya targetnya sini. Kalau atas ini, gitu. Bahkan resisten 3 mungkin nggak, masih memungkinkan. Karena kita lihat sendiri di bawah di sini Euro USD udah terjadi apa? Double bottom. Ini Euro USD dibikin double bottom. Iya. Oke ya, Euro USD sudah kita langsung ke SAU. Nah, bukan menekan 93 yang jadi kuncinya.
seperti yang saya bilang, 1793 menjadi kunci. Ketika 93 nggak tembus, boleh nggak sell coach? Boleh banget. Boleh banget, karena targetnya malah kemana? Ke sini. Nah, itu yang saya bilang. Ketika 93 nggak ditembus, meskipun di sini udah ada penembusan, bukan? Ada penembusan kan, tapi 93 lah jadi penentunya. Enggak, belum bisa disebut aman. Karena apa coba? Kalau misalnya Saul sekarang averaging, bagus nggak? Lihat dulu sel pertamanya di mana. Gitu. Kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, masih 5 poin, saya rasa belum perlu ya. Belum perlu, karena 5 poin itu jaraknya kedekatan. Iya, Saul itu punya. Soalnya ranknya juga yang cukup lumayan besar. Jadi ketika kita mau averaging 11.86. Nah, kan namanya kayak gitu, Coach. Hah? Baik. Tenggelam, Coach. Oh. 11.86. Waduh, saya belum tahu ya. 17.86. 11.86. Wah, harusnya itu setupnya baik banget ya. Tadi menurut Inggris. Kamu itu baik banget. Oke, ketika di 17.86 artinya harga sudah terlalu dekat. Gitu. Karena kalau sekarang averaging itu terlalu dekat. Nanti dia tunggu di 93 lagi. Tunggu 93 lagi baru sell. $17.945, kalau melihat pola candle seperti ini kayaknya cukup berat ya. Gitu. Kalau melihat candle seperti ini kayaknya cukup berat. Kenapa? Di D1 kita lihat D1. Karena kita lihat sendiri target naikan udah beres, ya kan? Udah nyampe 92, target resisten 2 kan? Ini target naikannya. Kalau misalnya kita cek ke 94, itu terlalu berat. Kenapa? Dia itu penempatan TP-nya di atas resisten 2. Seharusnya kalau misalnya bayar dari bawah, target pertamanya masih di resisten 2 aja. Jadi ketika kalau sekarang 86 averaging, jangan dulu kalau sekarang tuh. Ini kan udah nggak tembus nih 93-nya nih ya. Tunggu dulu ke atas ke 93. Nah, di sinilah baru base entry untuk sell, untuk averaging. Kenapa? Pakai SL Plus bagus kalau mau pakai SL Plus, karena kita belum tahu harga kemana ya. Tapi kalau saya ini cukup berat. Kalau ada analisa mendukung oleh Mas Imam gitu ya, boleh ditahan. Jadi kita di sini hanya memberikan referensi. Ya. NZD Master, oke, kita cek NZD US. Kita wholesale. Kita masih wholesale katanya. mana NZD USD? Ini. NZD USD kan Bu lihatnya. Ketika lihat di sini, Nah, ketika di sini udah nyilang MA13 dan 21 nyilang tas, berarti setupnya udah buy. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, bagusnya apa? Cut loss di bawah tadi. Tapi ketika kita udah malah terlanjur, kenapa saya menyisakan buy di sini? Karena kita lihat di sini, ini ada dukungan double bottom jelas banget double bottom, bahkan triple. 1, 2, 3. Oh iya. Gitu. Jadi udah ada pola-pola reverse gitu. Iya. Ketika triple bottom muncul dan moving average sudah nyilang, artinya udah buy di sini. Nah, iya. Gitu. Ini untuk kedepannya Bu ya, Bu Yuli ya.
untuk kedepannya. Jadi nanti mungkin penting banget buat kita tahu itu pola-pola reversal kayak Betul. gitu. Jadi sampai mana sih bagusnya posisi kita di hold? Nah itu. Jadi kalau udah ada Atau- tanda-tanda reversal nih udah mau nggak mau harus hilangin. harus rugi gitu. Harus apa ya? Harus berani bakar. Kalau sekarang menurut saya adalah cut loss. Iya. Udah berguru ke Bandung. Guru Gimana? ke Bandung. Pasti dong. Lulusan Bandung ada Master Imam. Betul sekali, ada Mbak Vivi Mbak juga Vivi. udah punya sertifikasi dari apalagi aduh MFTA dong, Master of Technical Analyst. Nanti dikasih MFTA. Tunggu beres PPKM Master siap Bu, ditunggu. Siap Ibu ditunggu. Jadi Pak Stefanus Laju juga udah hampir lulus ya. Pak Stefanus juga udah lulus. Saya di grup, kayaknya berat Pak buat diupload di WhatsApp. Kalau diupload di WhatsApp berat banget. Nanti diuploadnya di YouTube. Di YouTube ya Pak. Nanti bisa cek di YouTube-nya di DB Official. Nanti di. Ya, kalau menurut saya pribadi NZD bagusnya cut loss. Karena bukan apa-apa Bu. Saya cuman kita emang nggak tahu harga kedepan bagaimana. Tepat. Cuman menurut saya adalah ketika kita menentukan open posisi, kita harus menentukan stop loss-nya dulu di mana. Karena mau gimana pun juga dilihat dari kacamatanya, ini udah mendukung naik ya. Di sini ada triple bottom, MA juga udah ngilang. Gitu. Kalau misalnya turun juga ke sini, Nah, iya paling juga bisa nanti nge-week. iya, atau nyampe nah begini terus begini gitu. Nah, Karena targetnya adalah mana? Ini. Ini. Targetnya adalah ini. 6890. Tadi udah diinfokan ke Mas Iqbal. Kata saya tuh 6890 begitu. Jadi pilihan Ibu mau di cut loss atau dibiarkan. Kalau turun pun turun ke bawah, lalu ngayun ke atas. Gitu. Kalau naik pun bakal ke sini. Oke, kurang lebih seperti itu Bu Yulianti. Yuk teman-teman yang lain boleh ada yang mau nanya kembali atau mau sharing juga ya. Betul nggak ikut di foto. Ampun Mas Rey. Rey ulang ah. Malu itu sama teman-teman. Oh iya maaf. Oh ya guys, di sini ada sedikit. Astagfirullah. Benar maaf. Ulang. Ada Mas Widi nih. Hah? So, ulang. Ampun, Master Ray, busetnya bulat banget. Isinya tuh. Oke, Kita lanjut lagi ya. Yuk teman-teman mau request analisa apa? boleh Ibu. Jadi kalau menurut apa namanya tuh ketika dilihat dari analisa saya, Iya. NZT USD itu naiknya tuh ke 689. Targetnya tuh. Kalaupun turun itu ada ayunan. Nah, Ayunan kemana? Ya ke moving average ini lagi. tuh. Gitu. Tapi turunnya masih sebatas koreksi kayak gitu. Dari kacamata saya sih kemarin saya lihat ada pola descending broadening weight codes, makanya saya pasang PPI 1794. Oke, kita cek. Betul, valid gitu kan. Dari mana coba?
Sini. Polanya mana ya, ini dari sini ke ini ke sini ya mungkin ya. Oh iya. Mbah Ragil, Mbah Ragil guys. Betul, seperti juga bisa. Iya betul. Cuman kita lihat tadi tiga tetap berat karena ada resisten di sini. Ditambah kalau kita lihat itu di D1-nya ini ada yang namanya spinning top. Ini spinning top. So ini spinning top cukup berapa? Ini spinning top yang cukup valid banget. Iya betul. Ini spinning top. Spinning top kalau didukung sama candle, Saul kemana? Tanya tahu So semuanya. kemana langsung dong? Kita nanya langsung. Sudah poin sekali. Itu Ya. katanya ada bahan yang lain. Bahan. Jadi kalau misalkan kelas 1 ini dengan berat 93 ditembus satu susah banget. Pivot hari ini udah ketembus, betul. Sekarang kalau menurut saya Saul tinggal turunin doang. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena reasonnya juga udah jelas ya. Di sini udah di area resistennya, teman-teman. Kayak gitu. Betul. Kita acuannya dari mana? Ya dari Nah, itu harga sebelumnya udah kelihatan banget. Gitu. Di sini bagus. ada tahanan atas kayak gitu, Betul. yang cukup lumayan kuat juga. Kalaupun tembus, Tinggal kenangan ausinya. banget. Oh iya, berarti bukan rezekinya Tapi masih berlaku. masih berlaku. Masih berlaku. Kalau misalkan ini sekarang Saul itu saya adalah tetap ambil sell. Setupnya masih setup. Setupnya masih setup sell. Karena mau gimana pun juga acuannya adalah D1. Walaupun turun juga ini sedikit ke bawah doang di sini nih. Nah, ketika nanti begini dan ini nggak tembus, baru udah bisa begini. Tuh. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti di resisten 1, ini kan nggak tembus nih resisten 2 nih ya. Nah, ketika dia ke bawah begini, baru begini. Nah, tapi ketika dia ditembusin, contoh ini ya, contohnya begini. Nah, baru setupnya bagus. Nah, jadi pola naik, Cuy ya, keren banget dong polanya. Kayak gitu. ini untuk Saul. The eye of future ya ini. Ya betul. Jadi kalau Sekali, misalkan guys. Saul setupnya gimana? Saul gitu ya. Kalau yang masih pengen open sell sekarang boleh. Boleh. Kalau yang mau nunggu setup head and shoulder dulu baru sell, boleh banget. Boleh banget. Kalau misalkan mau buy dulu, boleh nggak? Boleh. Tapi ya kurang ideal. Pakai SL plus aja. Nah, Kalau mau pakai buy itu tapi terlalu agresif ya. agresif ketika di sini udah mengisyaratkan seperti shooting star. Iya, ini shooting star. Mengibarkan shooting star. Artinya apa? Tekanan sellernya udah mulai masuk. Sudah mulai masuk. Konservatifnya apa? Saya lebih memilih konservatif, berarti yang apa ya? Trader gak mau terlalu ambil resiko lah. Trader aman gitu. Bener nggak, Mas Imam? Jadi misalkan Dari tadi tuh Master Ilham tuh bilang konservatif aja, tapi saya tuh tetap paham. iya, jadi maksudnya kayak gitu Mas. Oh. Nunggu di resisten nih, misalkan nunggu di resisten dulu baru kita ambil posisi saya, atau nunggu breakout dulu gitu. Jadi trader yang mementingkan safety first. Safety first tentunya, Mas Imam ini keren banget.
Ada beberapa tipe trader betul. Yang pertama tadi trader konservatif, lalu trader agresif, dan yang terakhir trader nggak pernah OP. Ada. Jadi trader yang FOMO, Nah itu jadi sebetulnya itu FOMO. fear of missing out, itu dia trader yang cuma bisa menganalisa tapi nggak OP. Nah Gitu. Trader konservatif, trader yang mau OP tapi banyak apa namanya? Banyak yang disebut dengan banyaknya pertimbangan. Trader agresif itu trader yang sering disebut sebagai risk taker gitu. Nah sekarang tinggal dibalikin, ketika kita sendiri masuk ke trader mana nih? Contoh, kalau trader konservatif ada signal dia nggak follow dulu, gitu. Dia analisa dulu semuanya, udah analisa baru follow, sekiranya sepaham baru di baru follow. Masih GPAUD enak nih. di BPAUD sih tinggal sell ya. Iya, coba tadi. Tuh kan? Kan udah terpantau HNS, saudara-saudara. Ini semuanya beri. Hmm. Nah, gitu. Baru mana? Oh ini nih, Nah, ini Sau nih ya. Sau kalau pakai kacamata MA moving average itu kan benar yang tadi saya sebutkan. Ketika nanti dia begini dan nggak tembus moving average, yang nggak tembus, artinya bisa dibantai bisa lagi bantai lagi. ke atas. Gitu. Terus kenapa kita tenggelam ya semuanya? Ini ya, Nah. Sorry guys. Ini kelihatan. Astaga, coba mau gigi doang yang kelihatan. Nah, periode berapa master EMA-nya? Tadi kita pakai periode 13 dan 21. dan 21. Emang Moving average exponential. gitu. Jadi udah paham ya. Sekarang kita paham. Oke, jadi yang biasanya kita bahas analisa terus, kita sekarang bahasnya adalah ke teknik trading, dimana dengan dua moving average dan pivot harian kita udah bisa profitable gitu. Simple but profitable. Simple but powerful. Gak terlalu mepet ya? Iya, emang Kurang lebih sih, emang sih. emang nggak tahu mepet karena tujuan kita adalah untuk mendapatkan signal yang valid tapi cepat gitu. Dia langsung hit, langsung run. Iya. Gitu. Kayak tadi yang di GBPUSD kan. Iya, kayak GBPUSD contoh. Betul, otomatis kalau lihat pivot tembus terus ketan EMA ya harusnya buy. Betul, kenapa nggak tadi buy di bawah? Nah, kan coba aja buy di bawah di 13.5. Tadi ini ya. Saya call sell, nah disitulah akibatnya, ya kan? 17.85 nggak tembus round number dan ada moving average, lah kenapa nggak buy? Itulah saya merasa sedih. Gitu, disitulah saya merasa sedih. Tadi sempat terdengar round number. Nah itu bisa dibahas, Coach. Bisa. Oh, menghadap ke atas lagi nih. Oh aduh, ini kenapa ya kameranya? Sorry ya guys. Nah, oke, kita bahas round ternyata. Round number. Berarti 17.8, berarti kelipatan 5 ya? Kelipatan 5. Oke, kita bahas nih. Oke, nggak apa-apa lah, Coach. Nah, Kalau jadi kena.
Oh pakai ini dulu. Kalau EMA pakai SL-nya di mana? Kalau moving average EMA pakai SL di mana? Kalau misalkan uptrend, ya pakainya support sebelumnya. Contoh by di sini. Stop loss-nya di mana? Ya wajib di sini. Wajib di sana. Kayak. Selalu di support sebelumnya. Tuh. Itu kalau pakai EMA. Jadi sebenarnya back to basic kayak gitu. Back to basic. Penentuan Support dan resisten. penentuan kita LTP tetap support resisten. exit dan entry Pak. Kalau entry berarti kita berdasarkan moving average. Moving kayak average. Gitu. Nah, berarti kalau yang keluarnya, kalau exitnya maupun exit loss ataupun exit profit, yang mau nggak mau back to basic kayak support dan resisten. Nah, ini salah paham. Kalau pakai EMA, SL-nya di mana ya? SL-nya jauh ya? Nggak jauh sebenarnya tuh. Ya, jangan. Salah paham. Ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Terus diluruskan. Jadi kalau pakai moving average itu adalah ketika exit point-nya secara rules-nya pemain EMA adalah exit point-nya itu ketika dia nge-cross lagi. Nah, gitu. Dan news apa? Jam 8 ya, dan 8.45 tuh ada ISM PMI tadi tuh lupa lagi. Bentar. Gitu. Jadi kalau misalkan pakai EMA, EMA. Iya. Base. Hasilnya melemah ya, Lemah. Potensinya ya. potensinya melemah. Jadi kalau misalkan untuk sell lagi, saya harap jangan dulu. Malah itu jadinya swing, spike ke bawah, terus up lagi. Ya, Jadi up down. betul sekali. Itu mah forecasting ya, masih forecasting. Forecasting. Jangan lupa panik, Jangan lupa panik gitu kan. Jangan lupa panik. Misalkan ada yang masih cold sell. Misal punya sell gitu ya, jangan lupa panik. Iya. Gitu. Karena itu tadi plan SAO gimana bisa begini. Kalau begini dan begini. Bisa begini. Bisa juga malah nyampe sini doang. Nah, Terus dibantai lagi. padai ke atas. Nah, Jadi pilihan mana? Pilih yang mana? boleh. Itu SAO untuk kedepannya masih seperti itu. Plannya, dua plan. Jadi Bagusnya gimana? Bagusnya ya bagusnya tuh OP lah berdasarkan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita inginkan. Trade what you see, not what you think. Exactly. Itu udah literasi dari trader-trader profesional di luar negeri. Maksudnya kayak gimana? Ketika di sini kita hanya menggunakan dua moving average, ya udah. Fokusnya mana? Buy. Di sini buy, di sini buy lagi. Trading nggak akan jadi mumet, gitu. Karena apa? Ya trade what you see. Nggak peduli apa ada support, ada resisten. Iya. Kita cuma berpatokan apa yang Kita lihat. ada dilihat di sini nih, di mana namanya, cuman begini, nah segini, gitu, cuman zoom segini aja. Ketika moving average-nya jalan ke bawah, ya udah artinya kita fokus sell. Tapi ketika dia cocok banget. Nah, ini baru mending. Ampun. Dari di atas buruk banget ya Allah. Oh, maksud itu kalau di hari kemarin mepet banget, nggak cocok pakai EMA. Sebenarnya cocok nggak cocok. Ketika di sini mepet, tapi kalau misalnya kita contoh. Nah, contoh guys. Studi kasus. Oke. Ini nyilang. Iya, dia nyilang lagi. Hilang kan? Sell. Secara lurus ini sell. Saya harusnya sell. SL di sini. Iya. Masih beberapa waktu di sini kan. Di atas.
Ini kan. Betul. Nah, jawaban kita pertanyaannya adalah kenapa enggak? Ketika saya di sini dan TP-nya di sini, kalau pakai mata begini. Ini TP. Nah, ini TP dan ini SL-nya. Ketika di sini, sel SL di sini, kena TP atau enggak? Kena SL atau enggak? Nah, TP guys, TP. ya jelas. Kayak gitu. Terus di sini ngilang, Ini betul salah satu studi kasusnya itu kayak tadi kan. gitu. Kayak Lalu TP di sini kan, ini ngilang ke atas pun enggak, bodo amat. Jadi sini TP clear. Di sini nih, nyentuh lagi di sini kan, sel lagi di sini. Sel di sini nih, nyentuh kan, saya di sini. Stop loss mana? Stop loss bisa naikin, turunin. itu. Jadi mana? Stop you. Boys, Astagfirullah. Istighfar. Jelek. Nih, stop loss jadi cuma di sini stop loss-nya tuh. Di atas ini. Gitu. Nah, pertanyaannya kena nggak? Kena. Nggak kena. Tapi di mana? Ya, tapi di sini. Turunin lagi. Kena TP. Tuh. Ini salah satu contohnya. Jadi buat menghindari konsolidasi juga. Konsolidasi. Betul. Ketika di sini kena sel lagi. Kena sel nih. Nah, SL ini kan ini ya kan. Nah, di sini kita pasang SL-nya. Kena nggak? Kena. Bantai. Gitu. Nah, pas ke bantai begini, bantai SL ya. Artinya 2 TP dan 1 stop loss. Betul. Lalu di sini kena TP kan? Kena SL kan? Ini dinyilang ke atas dan ke bawah. Buy nggak? Buy. Stop loss mana? Sini bawahnya. Beberapa di PPO sini. Ini stop loss baik. Buy di sini. TP di mana TP? TP di sini. Bukan? Kena TP lagi di sini. Stop loss sih masih belum kena. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Sel sekarang di resisten bagus nggak, Master? Bagus Bagus banget. Kita lihat ini dari kacamata mana dulu ya. Kalau dari analisanya moving average, ini sekarang lagi clear posisi dan lagi posisinya clear banget. Kalau pakai, kenapa clear? Karena belum ada yang nyentuh ke sini lagi, moving average lagi ya. Ingat ya. Rules itu kayak gitu ya kalau tapi kalau misalkan dari support resisten bagusnya nge-sell. Bagus banget. Karena resisten 2. Kita lihat pembukaan support 1 kan. Bukan support 1. Nah di support 1 ke resisten 2 biasanya akan ada turunan lagi ke sini. Minimal di R1. Jadi kalau misalkan mau sell sekarang boleh. Cuman stop loss-nya harusnya di 03 itu stop loss. Buat menghindarin juga apa ya? Asal hunter. Iya, asal hunter. Oke. Sekian ya. Oke, udah 1 jam ya. 1 jam tadi? 1 jam, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman, bapak ibu-ibu yang udah nyempetin buat ikut edukasi webinar malam ini. Semoga bermanfaat. Dan intinya adalah get what you see, not what you think. Jadi ketika trading sesuai ketika trading sudah memakai harapan kita,
itu nggak akan sehat. Nggak akan sehat. Trading by hope itu Ngaco. gitu. Gitu. Trading by hope tuh bukan. Iya. Kalau kita mau berharap tuh ya doa aja Doa sama aja. Kalau misalnya trading tuh ya trade cuci aja. Kita cuma ibaratnya begini deh. Di zoom. Iya, di zoom 2 moving average dan pivot gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, 2 moving average dan pivot ini udah insya Allah jadi bakal kitanya make money gitu. simple but powerful. Kita nggak usah mikirin Fibonacci, nggak usah mikirin apalah, tapi kita pakainya support resisten harian dan moving average. Beres. Cukup ini udah buat kita bisa cuan juga di forex. Betul. Oke ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak Stefanus lalu Bapak Imam. Pak Imam gitu. Terima kasih. Teman-teman yang lain juga terima kasih banyak sudah hadir, sudah menunjukkan diri. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Ya, semoga kita share bermanfaat dan sampai besok, ketemu besok lagi bersama Master Chef Henry, Master Chef Reverse. Master Chef di webinar fundamental analysis. Nanti mungkin kita bahas juga untuk tapering. Ya, ini pembahasan yang sangat hangat untuk sekarang. Oke, Ibu Yuli ditunggu kehadirannya di Cafe Trader di Dimex. Berjangka. Ya benar. Gitu ya. Siap katanya. Siapin apa ya, semangat terus dan sayangi balance-nya tuh gitu, karena itu adalah uang bukan daun Ibu ya. Jadi hati harus berhati-hati Pak. Siap Ibu Yuli juga sehat-sehat, semoga bisa cepat kembali dan pulih kembali untuk semuanya ya. Masuk tradingnya juga, akunnya juga gitu. Wih, bagus banget ya, Master Chef punya kayak gitu. Gitu, saya Sonson FA dan saya Widiansyah MK. pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Never stop learning and stay profit. Master Imam TP loh. Master Imam TP 945. Widih. Sana ya Imam. Sana sih. Ini lulusan FA. Lulusan di Dinas Education DE. Berjang DE kelas. Oh, FA dong. Oke, semuanya sampai jumpa. Bye.